Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk bidang pengajaran. Paparan ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam proses sertifikasi dosen tahun 2023. Saya Erik Wahyu Pradana, STMN, salah satu dosen pada program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Paparan kali ini akan terbagi dalam dua sesi, di mana sesi pertama adalah mengenai penjelasan mata kuliah, dan sesi kedua nanti adalah mengenai rekaman proses pembelajaran. Untuk sesi pertama nanti akan terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah tersebut, lalu materi pembelajaran, sistem atau mode pembelajaran, kemudian metode pembelajaran, dan yang terakhir adalah sistem penilaian mata kuliah berupa teknik dan indikator sesuai dengan RPS untuk mata kuliah tersebut. Sebagai informasi, pada paparan kali ini saya akan menyampaikan penjelasan mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah struktur baja. Kita mulai untuk sesi pertama, yaitu mengenai penjelasan mata kuliah. Untuk poin pertama, mengenai deskripsi mata kuliah. Jadi, mata kuliah struktur baja ini merupakan mata kuliah yang akan mempelajari mengenai material baja, kemudian batang tarik, batang tekan, batang lentur, sambungan baut, las, dan juga perilaku tekuk, torsi lateral, kemudian bagaimana mendesain balok plat berdinding penuh, balok kolom, sambungan pada konstruksi bangunan gedung dengan kontrol yang baik. Nah, mata kuliah ini bersifat wajib bagi mahasiswa semester 5. Kemudian SKS untuk mata kuliah ini adalah 2 SKS. Lalu pada mata kuliah ini saya juga menyediakan ruang kelas secara virtual, yaitu baik kelas secara sinkronus ataupun asinkronus. Untuk mata kuliah atau ruang kelas sinkronus saya menyediakan Zoom dan juga Google Meet. Kemudian untuk sesi asinkronus, di sini saya menyediakan 2 platform. Yang pertama yang sebagai platform utama adalah Learning Management System Google Classroom, di mana mahasiswa yang mengikuti mata kuliah struktur baja nanti akan diminta untuk bergabung ke dalam Google Classroom melalui kode yang telah saya sematkan pada slide berikut ini. Dan yang kedua adalah YouTube account pribadi saya, di mana saya biasa merekam video pembelajaran untuk mata kuliah struktur baja ini, dan nantinya akan saya tautkan ke dalam Google Classroom agar materi dan video pembelajaran tersebut akan lebih mudah diakses oleh mahasiswa yang mengikuti kelas struktur baja. Lalu yang kedua adalah mengenai kemampuan yang diharapkan. Jadi mata kuliah struktur baja ini akan terkait dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL keempat dari kurikulum yang berlaku di program studi teknik sipil, yaitu adalah mengenai problem solving, di mana disebutkan dalam CPL tersebut problem solving yang diharapkan adalah mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah rekayasa dalam batasan-batasan keselamatan publik, ekonomis, sosial, etika, dan juga dampak lingkungan yang realistik. Lalu, mata kuliah ini terdiri dari 4 buah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana CPMK yang pertama ini adalah mengenai desain batang tarik dan juga batang tekan, di mana mahasiswa nanti akan diharapkan mampu memecahkan permasalahan terkait dengan struktur baja melalui desain struktur rangka batang atau truss berupa batang tarik dan batang tekan dengan mempertimbangkan peraturan dan kaidah teknis yang berlaku. Kemudian untuk CPMK kedua ini nanti akan terkait dengan elemen struktur balok baja, di mana mahasiswa
diharapkan mampu memecahkan permasalahan terkait dengan struktur baja melalui desain elemen struktur penahan lentur atau balok dengan mempertimbangkan peraturan dan kaidah teknis yang berlaku. Selanjutnya untuk CPMK ketiga, ini adalah mengenai struktur portal atau beam column, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan terkait dengan struktur baja melalui desain elemen struktur portal atau beam column dengan mempertimbangkan peraturan dan kaidah teknis yang berlaku. Selanjutnya yang terakhir adalah CPMK 4, ini terkait dengan sambungan. Mahasiswa diharapkan mampu memecahkan permasalahan terkait dengan struktur baja melalui desain sambungan las dan baut mutu tinggi untuk struktur baja dengan mempertimbangkan peraturan dan kaidah teknis yang berlaku. Lalu poin ketiga mengenai materi pembelajaran. Jadi mata kuliah struktur baja ini setidaknya terdapat 8 pokok materi pembelajaran. Yang pertama adalah mengenai pengantar struktur baja itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah properti material baja. Diharapkan sebelum kita mampu untuk mendesain, mahasiswa diharapkan mengerti bagaimana properti-properti dari material baja itu sendiri. Lalu yang ketiga, ini adalah mengenai filosofi desain struktur. Setidaknya ada 2 hal yang nanti akan dibahas pada topik ketiga, yaitu adalah filosofi desain LRFD, dan yang kedua adalah filosofi desain struktur ASD atau Allowable Stress Design. Kemudian pada poin keempat, nanti akan dipelajari bagaimana cara mendesain batang tarik, di mana batang tarik di sini adalah elemen struktur yang nanti berfungsi untuk menahan gaya aksial tarik. Lalu yang kelima adalah desain batang tekan. Selanjutnya yang keenam adalah desain batang lentur atau balok. Yang ketujuh adalah desain portal atau beam column. Serta yang terakhir adalah desain sambungan, yaitu berupa sambungan las dan juga sambungan mutu tinggi, baut mutu tinggi. Lalu referensi yang digunakan pada kelas struktur baja ini ada 5 ya. Ada yang pertama adalah e-book karangan dari William T. Segui, dan yang kedua adalah buku struktur baja karangan Prof. Wirianto Dewo Broto. Lalu yang ketiga dan keempat ini adalah standar nasional Indonesia atau design code yang berlaku baik pada saat belajar di kelas ataupun ketika praktek di lapangan, yaitu SNI 1729/2015 dan SNI 1727 tahun 2020. Serta yang terakhir ini adalah tabel profil konstruksi baja yang dikarang oleh Rudi Gunawan dan Morisco. Selain itu, saya juga menyediakan beberapa video pembelajaran yang telah saya rekam sebelumnya dan saya unggah dalam YouTube account pribadi saya. Video pembelajaran tersebut bisa digunakan di kelas, baik untuk kelas online asinkronus ataupun kelas offline, serta yang paling penting bahwa video pembelajaran ini mampu mendukung pelaksanaan kelas dengan metode flip classroom. Artinya mahasiswa sebelum mengikuti kelas dapat melihat video pembelajaran ini terlebih dahulu, sehingga nanti ketika di kelas mahasiswa memiliki bekal pengetahuan yang cukup sehingga bisa melakukan diskusi ataupun memperdalam dan melakukan pemahaman materi dengan lebih baik. Lalu tidak kalah penting juga, video pembelajaran ini dapat diakses kembali oleh mahasiswa setelah mengikuti kelas struktur baja, sehingga mampu mendorong mahasiswa untuk melakukan belajar mandiri di rumah. Lalu sistem atau mode pembelajaran. Jadi kelas ini diselenggarakan pada saat pandemi waktu itu ya, sehingga dilaksanakan secara online. Namun demikian, sebelum pandemi, kelas ini dilaksanakan secara offline. Jadi kuliah dilaksanakan di kelas dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh program studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 11 Maret.
Untuk kelas online sendiri, saya membedakan menjadi dua metode. Yang pertama adalah kuliah online sinkronus atau live, di mana mode pembelajaran ini dilakukan bersama dengan mahasiswa melalui tatap muka virtual menggunakan Zoom Meeting. Lalu juga saya terkadang menyelenggarakan kelas online secara asinkronus, di mana mode pembelajaran ini dilaksanakan dengan bantuan LMS atau Learning Management System Google Classroom yang telah saya sebutkan di awal tadi. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan melakukan atau melihat video pembelajaran yang telah saya attach atau saya tautkan ke dalam Google Classroom. Dan setelah itu mahasiswa juga mampu atau dapat melakukan diskusi serta mengakses beberapa forum diskusi, materi pembelajaran, dan juga lembar kerja yang telah tersedia di Google Classroom. Nah, berikut adalah screenshot atau tangkapan layar yang saya lakukan untuk kelas struktur baja, di mana kelas ini telah terselenggara pada tahun 2022 yang lalu. Yang berikutnya adalah metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ini dilaksanakan dalam beberapa hal. Setidaknya di kelas struktur baja ini ada 3 metode pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang pertama adalah diskusi kelompok. Walaupun kelas dilaksanakan secara online, kami bisa melaksanakan diskusi kelompok dengan menggunakan breakout room, menggunakan platform Zoom, dan setelah itu mahasiswa diminta untuk melakukan diskusi-diskusi terkait dengan topik yang akan dipelajari di kelas. Nah, selain itu juga dilakukan pembelajaran kooperatif, ya, di mana kelompok-kelompok diskusi tadi setelah melakukan diskusi dalam grup kecil atau dalam grup kelompoknya begitu, setelah itu diminta untuk melakukan paparan di hadapan beberapa rekan yang lainnya, di mana mereka dalam proses diskusi mereka juga mengkonstruk adanya materi yang harus dipaparkan. Nah, metode pembelajaran nomor 1 dan nomor 2 ini akan terkait dengan penilaian, di mana nomor 1 dan nomor 2 nanti akan dinilai sebagai aktivitas partisipatif atau case method. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based design, di mana mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, dan selanjutnya mahasiswa diminta untuk melakukan proses desain, baik desain batang tarik, batang tekan, batang lentur, dan lain sebagainya, di mana pembelajaran berbasis proyek ini cenderung seperti tugas, yang mana tugasnya dilaksanakan di luar kelas, dan pada saat awal pelaksanaan kelas mahasiswa diminta untuk memaparkan progresnya sejauh mana. Lalu penilaian ini akan terkait dengan penilaian dalam poin team based project yang nanti akan disampaikan pada slide berikutnya. Kemudian untuk poin ke-6, sistem penilaian mata kuliah. Tadi setidaknya telah disinggung di slide sebelumnya, ada aktivitas partisipatif atau case method, serta team based project, di mana sesuai dengan kesepakatan tim pengampu mata kuliah struktur baja, aktivitas partisipatif atau case method ini akan memiliki bobot penilaian sebesar 30%, dan juga team based project dengan bobot yang sama, yaitu 30%. Lalu mata kuliah ini juga masih melakukan evaluasi secara tertulis melalui ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%, dan juga ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 20%. Berikutnya, sesi kedua adalah rekaman proses pembelajaran. Ya, baik. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian peserta kuliah struktur baja. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai teori desain batang lentur, di mana desain batang lentur yang akan kita lakukan nanti akan didasarkan pada Standar Nasional Indonesia nomor 1729 tahun 2015. Ya. Dan untuk mempermudah
pembelajaran pada pagi hari ini, Anda saya pikir perlu melihat beberapa outline berikut ini. Jadi nanti urutan materi akan saya sampaikan sesuai dengan outline yang ada di slide berikut ini. Yang pertama nanti kita akan coba lihat terlebih dahulu standar perancangan atau desain code apa saja begitu yang berlaku ketika kita mendesain suatu bangunan baja. Untuk hari ini, spesifik kita akan diskusikan yaitu elemen lentur atau aplikasinya di lapangan itu berupa struktur balok. Kemudian yang kedua, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai pemilihan bentuk penampang profil baja. Jadi di pasaran ini akan ada banyak sekali bentuk profil dari H-beam, kemudian IWF, bentuk kanal, bentuk siku, dan lain sebagainya. Masing-masing akan memiliki konsekuensi dan perilaku yang berbeda-beda sehingga nanti kita akan diskusikan profil mana yang sekiranya baik begitu ya dan memadai secara struktural untuk digunakan sebagai elemen lentur atau balok. Kemudian yang ketiga nanti akan kita diskusikan tentang pengaruh kelangsingan pada elemen profil baja. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bicarakan bahwa baja ini memiliki perilaku yang khusus yaitu profilnya yang cukup langsing dan memiliki resiko untuk mengalami tekuk atau buckling. Kita nanti akan diskusikan lebih lanjut di poin ketiga. Kemudian di poin keempat nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana menghitung atau menganalisis kekuatan lentur dari suatu profil yang nanti akan kita dasarkan pada SNI 179 tahun 2015. Dan terakhir nanti akan saya sampaikan contoh aplikasi dari teori yang kita bicarakan di poin keempat pada suatu perancangan blok. Nah, lalu poin kedua tentang pemilihan bentuk penampang profil baja. Gambar di sebelah kanan, Anda bisa lihat ya bahwa ada beberapa profil yang bisa Anda lihat ya di sini. Mungkin saya pengen coba tanya ke Mas Fadel ya, Mas Fadel Ramzi. Apakah Anda pernah melihat profil yang saya tunjuk berikut ini dan ini Anda mengenalnya sebagai profil apa? Mas Fadel mungkin masih di mute ya. Oh, nampaknya ada gangguan teknis. Mungkin yang lain ya, misal Mas Muhammad Hayu Alam, profil yang saya tunjuk ini apakah Anda mengenalnya dan nama profilnya apa begitu? Saya kira itu profil Habib, Pak. Habib ya, ya betul. Kalau di sebelah kanannya apa, Mas Hayu Alam? Mungkin Anda pernah mendengar juga. Ini seperti profil H, tetapi lebih tinggi begitu. IWF. UF ya. Ya, terima kasih Mas Hayu Alam. Nah, ini adalah salah satu contoh beberapa profil yang bisa Anda temukan di pasaran. Yang tadi saya tanyakan, yang pertama ini adalah profil Habib. Ini uh, seringkali digunakan untuk elemen kolom ya. Dan profil IWF yang di sebelah kanannya ini seringkali dipakai untuk elemen balok. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut aplikasi dari profil IWF ini untuk digunakan sebagai elemen balok dan bagaimana cara menghitung momen nominalnya. Oke, dari beberapa hal atau beberapa profil di sebelah kanan ini ya, kita bisa melihat bahwa profil-profil tersebut kalau kita bandingkan dengan penampang beton bertulang itu relatif tipis begitu ya. Seperti berbentuk huruf I tadi, kemudian berbentuk huruf H. Contoh kolom di baja seringkali digunakan profil H-beam tadi, seperti huruf H bentuknya. Tetapi pada penampang beton bertulang itu seringkali digunakan penampang berbentuk lingkaran ataupun persegi panjang yang relatif kecil atau solid. Nah, kenapa bisa berbeda semacam ini? Karena kita tahu bersama bahwa material baja ini memiliki kekuatan material yang lebih tinggi dibanding dengan uh, penampang beton bertulang ya atau uh, material beton bertulang sehingga konsekuensinya adalah kita bisa menggunakan penampang yang relatif lebih sedikit begitu atau lebih
tipis dan langsing. Nah, ini salah satu keunggulan, tetapi ternyata dari keunggulan ini memiliki resiko juga. Jadi karena penampangnya relatif tipis dan langsing, maka salah satu kelemahan yang dimiliki yaitu adalah dia akan beresiko untuk tertekuk atau mengalami buckling, di mana buckling ini sebenarnya adalah permasalahan stabilitas, bukan permasalahan kekuatan material. Seringkali yang terjadi adalah profil tersebut gagal karena buckling ya, misalkan begitu, pada gaya yang relatif rendah dibanding kapasitas yang bisa didukung oleh profil tersebut. Jadi contoh profil profil HBIM yang tadi saya tunjukkan sebagai kolom aplikasinya di lapangan, misalkan dia memiliki kemampuan tekan ultimate sebesar katakanlah 1000 kilonewton. Tetapi karena dia relatif langsing begitu, atau karena penampangnya bersifat langsing, maka dia bisa tertekuk pada misal 500 kilonewton, yang mana itu masih setengah dari kapasitas yang masih didukung, yang mampu didukung. Nah, kenapa bisa demikian? Karena tadi adanya permasalahan stabilitas di sana. Nah, untuk itu kita perlu mencegah agar kegagalan dari tekuk ini harus tidak terjadi begitu ya pada bangunan kita, karena kegagalan ini akan bersifat mendadak atau brittle. Dan permasalahan stabilitas ini, kalau kita bicarakan lebih lanjut, sebenarnya dia merupakan permasalahan yang berhubungan dengan sifat nonlinear dari geometri struktur kita, ya, baik dari penampangnya ataupun dari strukturnya atau geometrinya secara global yang nanti akan dipengaruhi oleh jarak antar pengaku lateral, kemudian kondisi tumpuan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi kegagalan buckling ya? Maka di SNI dan juga pada praktek perancangan bangunan baja seringkali kita akan mengklasifikasikan penampang itu terlebih dahulu. Penampang yang nanti kita klasifikasikan itu bisa kompak, non-kompak, kemudian slender begitu ya. Penampang yang bersifat slender ini akan memiliki potensi untuk mengalami kegagalan buckling jauh lebih tinggi dibanding penampang yang kompak. Dengan menggunakan konsep ini nanti akan kita bisa lebih lanjut kita lihat di SNI bahwa masing-masing akan memiliki konsekuensi pada permasalahan atau persamaan mana yang akan kita gunakan. Adakah pertanyaan teman-teman sekalian? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mas Said Umar. Ya Pak, tadi kan di contoh perhitungan itu ada dua metode yang saya tahu tadi, metode DFBK dan metode DKI. Nah, apakah dari kedua metode tersebut ada perbedaan yang Ya, signifikan, Pak? baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Said. Ya, ini tadi belum saya singgung cukup detail ya. Jadi memang di SNI itu ada dua teori desain yang digunakan. Yang pertama adalah DFBK, ini dalam bahasa Inggris adalah LRFD, Load Resistant Factor Design, dan yang kedua adalah DKI, atau dalam bahasa Inggris adalah ASD, Allowable Stress Design. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda begitu ya. Walaupun kalau kita lihat hasil desain itu kecenderungannya yang saya tahu adalah ASD ini digunakan oleh engineer-engineer pada masa yang lalu ya, masa yang lampau, di mana cirinya adalah faktor bebannya itu satu. Ini Anda bisa lihat di sini WD dan WL ini nilainya satu, sedangkan di DFBK ini nilainya lebih besar dari satu. Lalu nanti akan ada safety factor. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa kalau kita menggunakan DKI, kita menggunakan istilah safety factor ini lambda B di sini. Nilainya tentu lebih besar dari satu ya. Sedangkan pada DFBK itu kita menggunakan faktor reduksi.
Ya, V begitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan dua hal. Kalau kita menggunakan LRFD, mungkin saya sampaikan juga bahwa LRFD ini adalah perkembangan teori desain yang paling baru begitu, di mana kita akan banyak menggunakan teori ini karena kita sekarang hidup di era perancangan menggunakan teori desain LRFD ya. Prinsipnya adalah bebannya itu kita naikkan. Tadi Anda bisa lihat ya, faktor bebannya lebih besar dari satu, tetapi kapasitas dari penampangnya kita turunkan. Sehingga praktis di sini kita tidak bisa melihat berapa safety factor yang ditetapkan pada perancangan ini. Tetapi teori ini lebih baik, dirasa lebih baik, begitu karena faktor beban dan juga faktor reduksi itu berdasarkan hasil atau melibatkan adanya konsep statistik ya. Jadi di sana kenapa kok dead load-nya menggunakan faktor 1,2 sedangkan live load-nya 1,6, itu angka itu bukan angka yang dihasilkan begitu saja, tetapi dari analisis statistik. Jadi ini lebih uh, baik begitu ya daripada kita menetapkan safety factor yang berapa. Oke, kalau DKI atau ASD tadi bebannya apa adanya, tapi nanti kita akan melihat bahwa kita menggunakan adanya safety factor, yang mana safety factor ini bisa juga diartikan dengan kalimat misal safety factornya adalah 2 begitu, maka sebenarnya beban yang masih bisa ditahan oleh struktur tersebut adalah 2 kali lipatnya. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Said Umar. Apakah ada lagi atau ada hal yang belum jelas? Anda boleh menyampaikannya. Ya Pak, berarti untuk zaman sekarang itu lebih disarankan menggunakan yang DFBK itu ya Pak. Iya, betul. Ya, kita memang lebih banyak menggunakan DFBK atau LRFD saat ini. Dan saya menyarankan juga teman-teman sebagai engineer yang muda begitu ya, itu menggunakan LRFD ini. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok kalau disarankan dengan LRFD, ASD ini kok masih muncul di SNI? Ini yang saya baca dari referensi bahwa ini untuk menjembatani begitu ya, karena masih banyak engineer-engineer lama begitu yang dulunya dia bekerja dengan ASD, agar SNI ini bisa digunakan oleh mereka, maka di SNI yang baru ini masih mengakomodir adanya teori teori ASD atau DKI. Kira-kira begitu, Mas Said. Ya baik Pak, terima kasih sudah menjawab. Ya, saya pikir cukup sekian ya kuliah pada hari ini untuk materi batang lentur. Terima kasih atas atensi dan kehadiran rekan-rekan sekalian. Saya tutup kuliahnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.